Kelas mereka kembali berhasil memenangkan pertandingan. Sebuah bola basket mengenai kepala Syami. Dia pun terjatuh. Fanyan segera datang untuk menggendong Syami. Seyuhan kemudian mendorong Fanyan untuk menggantikannya menggendong Syami. Selanjutnya, Rosi datang untuk menggantikan Yuhan menggendong Syami. Pergelangan kaki Syami terkilir. Dia tak diperbolehkan pergi menonton pertandingan basket kelasnya dan hanya tinggal di kelas. Untuk membuat Syami tak merasa bosan, Fanyan menyiapkan cemilan untuknya. Setelah Fanyan pergi, Rosie kemudian datang memberi Syami sebuah teleskop agar dia dapat menyaksikan pertandingan basket. Syami mencoba memakai teleskop tersebut dan melihat ke segala arah. Dia pun bergurau dengan Rosie. Syami tak sengaja memegang tangan Rosie karena merasa malu. Dia pun segera melepaskan tangan Rosie. Pertandingan kembali dimulai dan dari kelas, Syami menyaksikan pertandingan tersebut menggunakan teleskop pemberian dari Rosie. Setelah pertandingan selesai, Rosie segera kembali untuk menemui Syami. Karena telah memenangkan pertandingan, sebagai hadiah, Rosie meminta Syami memasak makanan untuknya. Rosie beralasan tak ada siapapun di rumahnya, sehingga dia tak mempunyai makanan. Syami akhirnya menyetujuinya. Rosie sedang menunggu Syami. Melihat Syami datang, dia pun segera berlari menghampirinya. Syami datang memasak untuk Rosie, namun pada akhirnya Rosie yang memasak. Melihat Rosie terampil dalam memasak, Syami merasa kesal karena berpikir Rosie telah membohonginya dengan berkata tak bisa memasak dan meminta Syami memasak untuknya. Melihat tangan Rosie terluka, Syami kemudian membalut tangan Rosie, dan hasilnya seperti ini. Mereka akhirnya kembali akur. Mengetahui ibu Syami datang, Rosie dengan cepat pergi menyambutnya. Ibu Syami datang untuk menjemput Syami. Saat Syami dan Rolo sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan, Syami melupakan tasnya. Akhirnya dia pergi untuk mengambilnya. Saat menunggu Syami, Rolo melihat seorang pria. Dia pun ketakutan dan segera berlari bersembunyi. Pria tersebut memanggil Rolo dengan nama Ling Jingfeng. Merasa sudah aman, Rolo akhirnya keluar dan pergi menemui Syami yang sedang menunggunya. Syami dan Rolo kemudian berfoto bersama. Keesokan harinya, mereka akan bermain peran CS. Syami datang dengan tampilan rambut yang berbeda dari sebelumnya. Rosie dan hentinya memandanginya. Tak lama kemudian, Jun-i datang dan memuji Syami yang terlihat imut. Mereka pun saling memuji satu sama lain. Rosie kemudian mendekati Syami dan mengacak-acak rambutnya. Rambut yang berantakan lebih terlihat bagus, ucap Rosie. Mereka berdua kembali kejar-kejaran. Rosie kemudian memegang tangan Syami dan ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba Lola dan Fanny datang. Tak lama kemudian Sayuha datang dan disusul dengan Liu Dayao dan Sohui. Mereka akan mulai bermain peran CS. Syami satu tim dengan Rosie. Dalam pembagian tugas, Jun-i meminta Syami untuk berada di belakang Rosie agar Rosie dapat melindunginya dan dia akan melindungi Lola. Namun Syami menolak, dia tak membutuhkan perlindungan Rosie. Fanya menemukan Syami yang sedang bersembunyi. Dia pun menembaknya. Rosie kemudian datang dan melindungi Syami. Keduanya saling serang. Rolo kemudian datang membantu. Akhirnya Rosie dan Syami dapat meloloskan diri. Dan kedua musuh bebuyutan ini masih saling serang. Untuk mengalahkan Jun-i, Won So-yu mengorbankan Liu Dayao. Rosie dan Syami bersembunyi dalam sebuah mobil. Keduanya merasa canggung saat berdekatan. Syami mengambil seekor serangga yang melekat di pundak Rosie. Rosie pun ketakutan dengan serangga tersebut. Wan Yang kemudian datang untuk melindungi Syami. Rosie akhirnya tereliminasi. Syami balik menyerang Fan Yan. Fan Yan pun akhirnya juga tereliminasi. Merasa sudah jadi pemenang, Syami merasa senang. Namun Seyuhan kemudian datang menembak Syami. Dia pun tereliminasi. Tim Fan Yang akhirnya memenangkan pertandingan tersebut. Saat akan pulang, Fan Yang menanyakan alamat mereka. Dia akan memanggil taksi untuk mengantar mereka pulang. Syami menolak karena dia memilih naik bus. Sementara Roro seakan panik saat Fan Yang menanyakan alamat. Dia kemudian berkata akan menginap di rumah bibinya. Karena menuju arah yang sama, Ponyan dan Rolo akhirnya pulang bersama. Bos yang ditunggu Syami akhirnya datang. Dia pun segera pergi. Ternyata Rosie juga ikut naik ke dalam bus tersebut. Dalam perjalanan, mereka mendengarkan lagu. Melihat Syami tertidur, Rosie kemudian berbisik berkata bahwa hari ini dia berbohong kepada Syami.
Melihat Syami terbangun, dia pun segera pura-pura tidur. Syami kemudian memasukkan hadiah yang telah dibelinya untuk Rosie. Syami sedang menghibur Huanyan dengan menaruh 2 ranting di kepalanya dan berkata, dia adalah seekor rusa kecil yang pintar mencari buku. Tiba-tiba Rosie datang dan membuang ranting yang dipegang oleh Syami. Syami akhirnya mendapat pemberitahuan dari editor majalah sastra bahwa naskahnya lulus dalam kompetisi perekrutan Piala Impian. Syami merasa sangat senang atas hal tersebut. Rosie dipilih sebagai pemeran utama pria dalam pembuatan video promosi sekolahnya. Rosie kemudian mengusulkan kepada gurunya agar Syami dipilih menjadi pemeran utama wanitanya. Role mendengar hal tersebut. Setelah Rosie pergi, Role kemudian kembali. Dia mengajukan diri sebagai pemeran utama wanita dengan alasan dia pernah syuting video promosi sekolah sewaktu SMP. Guru Kyo kemudian meminta Role mengirimkan videonya untuk dipertimbangkan. Syami memberitahu Rosie tentang naskahnya yang lulus seleksi. Rosie kemudian juga memberitahu Syami bahwa Guru Kyo memilihnya sebagai pemeran utama pria untuk video promosi sekolah, dan dia merekomendasikan Syami sebagai pemeran utama wanitanya. Mendengar hal tersebut, Syami tersipu malu. Guru Dai yang melihat Rosie dan Syami berpikir mereka sedang pacaran. Melihat Guru Dai datang, Rosie dan Syami segera kabur. Sepatu Syami terlepas. Melihat Guru Dai yang semakin mendekat, Syami memilih meninggalkan sepatunya. Akhirnya, Syami digendong oleh Rosie. Mereka kemudian bersembunyi di laboratorium. Rosie akan memancing Guru Dai dan menyuruh Syami untuk tetap bersembunyi. Sebelum pergi, dia memberi sepatunya kepada Syami. Setelah berhasil mengelabui Guru Dai, Rosie kemudian kembali dan membawa Syami pergi dari ruangan tersebut. Syami akhirnya menemui Vanya yang sudah menunggunya untuk ke perpustakaan. Syami kemudian menceritakan tentang Guru Dai yang mengajar mereka hingga dia kehilangan sepatunya. Keesokan harinya, Guru Dai menghentikan semua siswa. Dia kemudian menunjukkan sepatu Syami yang tertinggal. Guru Dai kemudian menghampiri Rosie dan Syami dan bertanya apakah kemarin mereka pergi ke danau buatan. Rosie maju dan berkata dia tak pernah ke sana. Syami pun mengikutinya. Syami ke perpustakaan mencari buku referensi untuk Fanyan. Syami terjatuh saat hendak mengambil buku. Untungnya Rosie tiba tepat waktu. Syami diam-diam membaca novel. Hal tersebut dilihat oleh Rosie. Rosie kemudian menghampiri Syami. Dia pun berakting di depan Syami. Lelah melihat kelakuan Rosie, akhirnya Syami pun berakting. Rosie telah memberi isyarat tentang kedatangan Fanyan dan Rola. Namun Syami tak menyadarinya, hingga Rola memanggil Syami. Saat menuju tempat ujian, Syami bertemu dengan teman lamanya. Ujian sudah hampir dimulai, namun Fanyan belum juga datang. Akhirnya Rosie menghubunginya. Ternyata mobil yang ditumpangi Fanyan mengalami masalah. Melihat Syami datang bersama seorang pria yang membawa sepeda, Rosie segera menghampirinya, meminjam sepedanya untuk menjemput Fanyan. Mereka berdua menunggu Fanyan yang sedang mengikuti ujian. Tak lama kemudian, Fanyan pun datang. Saat melihat Shenming, Syami segera berlari menghampirinya. Shenming adalah tetangga Syami sewaktu kecil. Guru Kyo mengumumkan bahwa yang terpilih sebagai pemeran utama pria dan wanita untuk video sekolah adalah Rosie dan Rola. Mereka berdua kemudian diminta ke gedung administrasi untuk bertemu sutradara setelah kelas selesai. Karena hal tersebut, Syami merasa sedih. Dia pun mencoba menghibur diri dengan bermain hujan. Rosie menunggu Syami di depan asrama. Begitu Syami datang, Rosie segera memberi jaketnya kepada Syami. Rola melihat hal tersebut. Rosie menyadari Syami merasa sedih, dia pun berusaha menghiburnya. Rowle memberitahu Syami tentang Rosie yang banyak mengajarinya dan sangat menjaganya saat mereka pergi bertemu dengan sutradara. Akhirnya, syuting untuk video promosi sekolah dimulai. Dalam pengambilan video, sutradara merasa senyuman Rowle sangat kaku, sehingga pengambilan video pun dilakukan berkali-kali. Syami mencoba mengajarkan Rowle tersenyum agar tak terlihat kaku. Sutradara melihat hal tersebut dan meminta Syami maju ke atas menunjukkan senyum ceria yang dia inginkan. Syami tak sengaja menjatuhkan gelas kimia. Syami dan Rowle secara bersamaan ingin mengambil pecahan-pecahan tersebut. Namun Rosie melarangnya. Syami menghentikan tangannya, namun tidak dengan Rowle. Dia tetap menyentuhnya. Tangannya pun terluka.
Rosie hanya mempedulikan Xiami. Saat Xiami pergi mengambil plester untuk Roller, Rosie ingin mengikutinya. Namun Roller segera menghadangnya dan berkata syuting akan segera dimulai. Hasil video promosi sekolah dilihat oleh seluruh siswa. Saat Rosie datang, seorang murid mengomentari tentang tatapan Rosie kepada Roller dalam video tersebut. Rosie seketika melihat ke arah Xiami yang saat itu terlihat murung. Melihat Xiami pergi, Rosie segera mengikutinya. Rosie kembali berusaha untuk membuat Xiami merasa senang. Seorang pria datang menemui Roller untuk meminta uang. Roller tak ingin memberinya, sehingga pria tersebut memaksa untuk mengambilnya sendiri dari saku Roller. Xiami melihat hal tersebut dan berteriak. Ingin ketahuan, Roller segera memberi pria tersebut uang dan menyuruhnya untuk segera pergi. Roller memberitahu Xiami bahwa pria tersebut adalah teman sekelasnya. Roller melihat foto Xiami dan Rosie berdekatan. Dia pun merasa marah dan mencoret-coret foto Xiami. Keesokan harinya, beberapa murid berkumpul melihat foto Xiami yang telah dicoret-coret. Tak lama kemudian, Xiami dan Roller datang. Roller segera mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Dia pun berpura-pura kaget melihat foto Xiami yang tercoret-coret. Roller bahkan menyeret nama Jiang Li. Namun Xiami tak ingin memperbesar masalah tersebut. Rosie akhirnya ikut mencoret-coret fotonya. Rosie merasa bingung dengan jurusan yang akan dia pilih. Dia kemudian melihat postingan Sami yang sedang berada di salon untuk mewarnai rambutnya. Rosie pun segera menyusul ke sana. Keesokan harinya, Sami dan Rosie datang dengan warna rambut yang sama. Teman-temannya memuji tampilan mereka. Junhee kemudian menyebut Rosie dan Sami memiliki kekuatan cinta, berani dan tak terkalahkan. Mendengar hal tersebut, Rolo merasa kesal dan pergi. Saat Rosie kembali ke kelas, Rolo segera menghampirinya untuk menanyakan jurusan yang dipilihnya. Namun Rosie tak menjawab dan segera menghampiri Xiami. Mereka akan berfoto bersama dengan menggunakan pakaian yang mereka sukai. Mereka saling memuji satu sama lain. Mereka pun bersiap untuk berfoto. Namun pada akhirnya mereka semua dihukum oleh Guru Dai. Guru Dai tiba-tiba mengalami sakit perut. Saat Guru Dai pergi, mereka segera berfoto. Mereka membuat pesawat kertas dan menuliskan harapan mereka di pesawat kertas tersebut. Rosie memanggil Xiami dan mengajaknya ke tempat yang menjadi markas mereka. Rosie kemudian memberi Xiami sebuah buku, yang di dalamnya terdapat foto-foto Xiami dan dirinya. Saat akan naik Kinchiria, Rolo memberitahu Xiami bahwa sejak pembagian jurusan, Fanyan sepertinya memiliki suasana hati yang buruk. Rolo kemudian meminta Xiami menemani Fanyan mengobrol. Hal tersebut dilakukan Rolo karena dia ingin naik Kinchiria bersama Rosie. Saat Xiami akan naik Kinchiria bersama Fanyan, Rosie mengelabui mereka dengan berteriak, "Ada meteor!" Saat semuanya melihat ke atas, Rosie segera menarik Xiami. Akhirnya, Rosie duduk bersama Xiami dan Fanyan bersama Rolo. Xiami takut ketinggian. Melihat hal tersebut, Rosie memberinya coklat untuk menenangkannya. Rosie kemudian memberitahu kepada Xiami alasannya memilih jurusan IPS. Itu karena dia ingin masuk akademi film. Saat libur sekolah, Rosie ikut syuting. Sutradara terus-terusan memuji Rosie. Xiami datang mengunjungi Rosie di lokasi syuting. Dia kemudian membayangkan dirinya bersama Rosie. Namun hayalannya seketika terhenti saat seekor kucing mendekatinya. Dia pun berlari ketakutan. Rosie yang melihatnya segera menyusulnya. Untuk menyemangati Rosie, Xiami memberinya sebuah kertas berbentuk hati. Rolo mengupload sebuah foto, sehingga teman-temannya yang melihatnya berpikir Rolo pergi ke Hainan. Namun kenyataannya dia hanya berada di rumah. Xiami juga mengomentari foto tersebut dan menanyakan tempat-tempat mana saja yang telah dikunjungi oleh Rolo. Xiami melihat Rolo yang sedang membuang sampah. Dia kemudian berkata kepada Rosie, mungkin saja Rolo sudah pulang dari Hainan. Rosie kemudian berkata, kalau begitu dia pulang naik roket. Rosie datang menjemput Xiami untuk berangkat ke sekolah bersama. Fanya melihat Rosie dan Xiami berboncengan. Hal tersebut juga dilihat oleh Rolo. Rolo memberikan oleh-oleh yang katanya dia bawa dari Hainan. Saat Rolo membagikannya, Rosie berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Rolo kemudian melihat sepatu dan tas baru yang dipakai oleh Xiami. Mereka memasuki tahun pelajaran baru. Junhee segera melihat daftar nama posisi siswa. Dan ternyata Rosie semeja dengan Xiami. Rosie sangat senang akan hal tersebut.
Guru Kyo menunjuk Rosie sebagai ketua kelas. Rosie meminjamkan buku catatannya kepada Xiami. Melihat hal tersebut, Rowle segera datang untuk meminjamnya. Tim ekspedisi akan berkunjung ke sekolah mereka. Karena itu, mereka akan mengadakan pertunjukan tari persahabatan. Wanita dan pria akan berpasangan dalam tarian tersebut. Guru Chow menunjuk Rowle sebagai penanggung jawab untuk kegiatan tari tersebut. Guru Yang meminta Rowle untuk membantunya dalam membuat daftar pasangan siswa untuk menari. Hal tersebut diambil kesempatan oleh Rowle untuk berpasangan dengan Rosie. Dan dalam latihan tersebut, Xiami berpasangan dengan Fan Yuan. Mereka pun mulai latihan menari. Saat guru yang menyuruh mereka untuk bertukar pasangan, Rosie dengan cepat menarik Xiami. Saat mereka akan kembali bertukar pasangan, Rosie malah kembali menarik Xiami untuk menjadi pasangannya. Xiami kemudian menginjak kaki Rosie untuk dapat kembali berpasangan dengan Fan Yuan. Saat Fan Yuan melepaskan Rowle untuk kembali berpasangan dengan Rosie, Sheyuhan mengambil kesempatan tersebut untuk berpasangan dengan Fan Yuan, dan Rosie lagi-lagi menarik Xiami untuk kembali menjadi pasangannya. Rowle menanyakan tentang bagaimana perasaan Xiami terhadap Rosie. Xiami kemudian mengatakan bahwa dia menganggap Rosie sebagai teman baiknya. Rowle kemudian meminta bantuan Xiami untuk meminta Rosie latihan menari dengannya. Xiami kemudian datang menemui Rosie untuk menanyakan apakah dia punya waktu untuk membantunya dan Rowle berlatih sepulang sekolah. Rosie yang mengetahui kehadiran Rowle dengan cepat mengatakan tak punya waktu, dengan alasan dia punya janji dengan Junhee untuk bermain basket sepulang sekolah.